Pemirsa, Anda masih di Special Report dan seringkali kita bingung hukumnya jika ingin memberikan ucapan selamat hari raya kepada saudara yang berbeda agama. Nah, Kiai Haji Solahuddin Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Solah punya solusi agar ucapan kita kepada saudara yang beda agama tidak mendatangkan dosa. Tadi ibu-ibu yang sudah ditunjuk sama Kiai ya, mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini aja lah, Kiai, kebetulan kami ada bertiga bekerja di lingkungan Katolik. Nah, dalam keseharian terutama di bulan Ramadan ini berbicara dengan toleransi, mereka juga begitu perhatian kepada kami selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Nah, kalau kami mengucapkan misalnya kepada mereka pada hari Minggu kan mereka juga mau beribadah. Kita mengucapkan selamat menjalankan ibadah gitu. Apakah itu boleh, Kiai? Saya pikir tidak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Kan kita selamat menjalankan ibadah. Termasuk kalau mengucapkan Natal juga boleh? Nah, kalau bulan Natal ini ada dua pendapat. Iya. Ya kan? Nah itu. Satu pendapat mengatakan berarti kita meyakini apa yang diyakini oleh umat Kristen. Iya. Nah, itu maka tidak boleh. Oh, itu tidak boleh. Tapi kalau mereka mau beribadah, kita mengucapkan selamat menjalankan ibadah. Enggak ada masalah kalau menurut tidak saya. masalah. Oh iya, terima kasih. Tapi ada yang pihak yang mengatakan saya sama sekali tidak percaya dengan keyakinan mereka gitu kan. Iya. Ini adalah bentuk dari toleransi sosial kita gitu loh. Jadi tergantung sikap kita kalau menurut saya. Jadi kalau yang menganggap itu berarti akidah kita terganggu, tercemari, ya jangan. Tapi kalau yang menganggap saya nggak tercemar, nggak terpengaruh kok, saya nggak percaya itu, cuma karena mereka bergembira ya saya mengucapkan paling aman sih selamat ya, itu paling aman. Iya. Ya kan? Selamat apa gitu ya? Selamat bergembira kan itu paling aman. Kiai, kalau kita rame-rame sih bisa selamat ya. Tapi kebetulan kita hanya berdua antara saya dengan dia, kan nggak mungkin tiba-tiba selamat ya, selamat apa gitu kan. Nah itu yang karena kami bekerja di lingkungan Katolik. Gitu. Jadi saya pikir ya tergantung kepada diri kita ya. Kalau tidak meyakini itu sebagai bentuk pengakuan ya monggo. Tapi kalau meyakini itu kita sudah mengimani mereka ya jangan gitu. Iya. Jadi Kiai sekali lagi kalau kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah. Oh enggak ada masalah. Tidak masalah. Dan tidak meyakini dia kan. Ya. Terima kasih banyak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi banyak yang dijelaskan oleh Kiai mengenai toleransi antar agama Kiai. Tapi yang terjadi di Indonesia, fenomena yang terjadi itu banyaknya aliran atau banyaknya perbedaan mazhab yang Indonesia menyebabkan kita harus belajar juga toleransi antar Islam Kiai. Itu bagaimana mengenai toleransi antar Islam Kiai? Iya, toleransi antar umat Islam Kiai. Terima kasih. Ya, tadi kan antara lain yang saya sebutkan tadi mengenai bid'ah tadi ya. Kan sudah saya jelaskan 4. Ada yang memang bid'ah dolalah, ada yang bid'ah hasanah. Tapi kalau Anda mengatakan itu semua bid'ah, ya jangan dikerjakan gitu. Yang penting bukan itu. Yang penting Anda tidak menyalahkan orang yang mengerjakan gitu loh. Itu. Jadi misalkan orang ziarah kubur misalkan. Kan ada yang melarang ziarah kubur kan. Ya sudah, kalau yang tidak suka ziarah kubur ya tidak bisa kita paksa. Tapi juga jangan menyalahkan yang ziarah kubur. Yang penting kan dalam ziarah kubur itu kita tidak meminta sesuatu kepada orang yang dikubur. Itu tidak boleh meminta kepada orang yang dikubur. Kita memohon kepada Allah. Nah, kenapa doa di situ? Itu pertanyaannya kan. Ya doa di mana aja bisa gitu. Tapi kalau itu kita ke tempat orang tua kita
atau kita anggap itu wali dan kita menghormati mereka, ya datang nggak apa-apa gitu. Nah di sini dalam memohon kepada Allah, ada yang mengatakan itu bisa melalui perantaraan yang dikubur, yang kita anggap sebagai wali atau orang yang betul-betul dijaga oleh Allah, itu namanya tawasul. Berdoa perantaraan orang yang kita ziarah itu. Atau ada yang menganggap itu nggak boleh, langsung saja gitu. Ya monggo saja, yang menganggap boleh tawasul, ya tawasul. Bahkan ada yang mengatakan harus tawasul. Ya monggo, tapi jangan menyalahkan yang tidak tawasul. Atau yang tidak percaya tawasul, jangan menyalahkan yang tawasul gitu loh. Itu namanya toleransi. Kita menghormati keyakinan orang. Kita menghormati pendapat orang. Walaupun sesama satu agama gitu kan. Itu. Jadi kita tidak mencampuri keyakinan mereka gitu. Jadi itu sebetulnya intinya. Menghormati pendirian masing-masing. Jadi intinya mungkin membantu untuk mempertegas bahwa seperti yang dikatakan Kiai, bahwa kita hendaknya kembali kepada yang sudah disebutkan oleh Kiai pada saat pemaparan tadi, lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kami bagi kami amal kami, bagi antum bagi kalian amal kalian. Artinya di antara berbagai macam pendapat yang ada di tubuh umat Islam, silakan ambil mana saja yang kita anggap benar, tetapi kita tidak mudah memvonis itu bid'ah, itu salah dan sebagainya. Kalau itu semuanya bid'ah, tinggal kita tinggalkan saja, tetapi tidak menyalahkan yang lain. Kalau itu bukan bid'ah, kita lakukan, tapi juga tidak menyalahkan yang tidak melakukan. Begitu kira-kira Kiai. Baik, terima kasih Kang atas pertanyaannya. Nama saya Idris, mohon izin Pak Yai bertanya. Bagaimana kita menyikapi dalam hal berbangsa dan bernegara antara pemahaman keislaman kita dengan ideologi negara kita? Hari ini kan banyak yang terjadi tentang satu gerakan yang mana menentang kesaktian Pancasila. Itu kan secara keislaman ada pahamnya tersendiri dan secara kebangsaan Pancasila harus kita utamakan. Lalu bagaimana menyikapi kedua paham yang berbeda ini untuk negara kita ini Pak Kiai begitu? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Terima kasih. Ini antara lain HTI ya? Ya bisa saja Pak Kiai. Yang jelas pemahaman kita, kebangsaan kita antara keislaman dengan Pancasila. Ini bagaimana bisa menyatukan? Pancasila dan Islam tidak bertentangan. Iya, ya Pak Kiai. Jadi tidak ada nilai-nilai Islam yang bertentangan dengan Pancasila, tidak ada. Ya kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil itu kata Islam, itu kata Arab ya kan? 2 kali dipakai di dalam sila kedua dan sila kelima. Yang ketiga persatuan. Kita juga menganjurkan persatuan. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan dalam perwakilan. Hikmat itu kata Islam, permusyawaratan itu kata Islam, ya kan? Jadi tidak ada. Dan sebenarnya tidak ada syariat Islam yang dilarang di Indonesia ini enggak ada. Tidak ada. Kecuali hudud. Kecuali hukum jinayah, ya kan? Tapi sholat kita boleh kok. Tidak ada larangan. Saya enggak setuju kalau sholat itu diwajibkan oleh undang-undang. Nanti saya bingung, saya ini sholat karena takut ditangkap atau karena takut sama Allah gitu kan, malah membingungkan kita gitu. Enggak ada. Nah, memang terutama dalam hukum ya, itu kan hubungannya dengan hukum. Kita sudah punya hukum perkawinan, undang-undang perkawinan. Undang perkawinan ini luar biasa. Proses menyusunnya itu sampai gedung DPR itu diserbu ratusan pemuda. Akhirnya Pak Harto setuju usul dari ulama. Tadinya kan undang-undang itu, RUU itu bunyinya perkawinan adalah sah jika sesuai dengan undang-undang ini.
Nah itu kalau undang-undangnya bertentangan dengan agama bagaimana? Maka diusulkan perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Itu sudah bagus. Kemudian ada undang-undang peradilan agama. Nikah, talak, rujuk, perceraian semua diatur di situ. Hukum waris diatur di situ. Tapi kita masih membolehkan kalau mau pakai waris hukum apa KUHP silakan melalui pengadilan negeri. Jadi ada pilihan gitu. Sekarang kemudian ada undang-undang perbankan, undang-undang zakat, wakaf dan lain. Saya pikir ini apa? Kontabilitas, kesesuaian, keterpaduan antara Islam dengan Indonesia. Dan ini modal sosial yang sangat besar yang harus kita pertahankan. Jadi menurut saya tidak perlu lagi kita memperjuangkan negara berdasar Islam. Ini diperjuangkan oleh Muhammadiyah, oleh NU, oleh partai-partai Islam mulai tahun 45 sampai tahun 85. Ketika ormas-ormas Islam menerima secara resmi Pancasila. Nah apalagi kalau memperjuangkan khilafah, rasanya itu juga tidak diperintahkan oleh agama gitu kan. Dan saya pikir tidak mungkin ada khilafah di Indonesia. Seandainya kita ini sepakat bikin khilafah, kita nyatakan kita mendirikan khilafah, Anda keluar gedung ini Anda ditangkap polisi. Siapapun yang menyatakan itu pasti ditangkap polisi. Jadi tidak mungkin kita mendirikan khilafah gitu kan. Khilafah di Indonesia bisa berdiri kalau ada kekuatan besar dari luar negeri. Besar dalam arti kata politik, dalam arti kata ekonomi, dalam arti kata militer yang memaksakan khilafah berdiri di Indonesia. Ada gak kekuatan seperti itu? Tidak ada menurut saya. Kalaupun ada, apa yang akan terjadi? Terjadi perang saudara. Pasti itu. Tidak mungkin TNI diam saja, tidak mungkin polisi diam saja, dan tidak mungkin juga rakyat berdiam diri saja. Maka yang terjadi adalah konflik, perang saudara. Seperti yang di Syria. Di Syria penduduknya cuma 20 sekian juta. Korbannya begitu banyak. Kalau kita terjadi, korbannya berarti 10 kalinya Syria. Nah untuk apa? Memperjuangkan sesuatu yang akan mendatangkan mudarat kepada rakyat Indonesia. Jadi kita terimalah negara besar Pancasila. Memang Pancasilanya sendiri belum dilaksanakan secara konkret. Coba di dalam tulisan, di dalam pidato, di dalam seminar, itu ada Pancasila. Dalam kehidupan belum. Keadilan sosial belum ada kok. Negara kita itu termasuk yang keadilan sosialnya paling rendah. Negara yang tidak berdasarkan Pancasila, banyak yang lebih Pancasilais daripada kita. Jadi intinya bukan dasar Pancasila, bukan. Diterapkan atau tidak diterapkan itu kalau menurut saya.